Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Ya, hari ini adalah hari-hari terakhir ekskavasi di Candi Kesiman yang letaknya memang cukup tersembunyi di Dusun Candi, Desa Sukerno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Memang ekskavasi kali ini di Candi Kesiman ini berlangsung hanya sekitar 10 hari. Berbeda dengan ekskavasi sebelumnya yang dilakukan oleh BPK Wilayah 11. Seperti yang kita lihat di ekskavasi Kometer yang berlangsung selama 25 hari. Dan juga ekskavasi di situs Bre Kahuripan yang berlangsung hampir 1 bulan ditambah lagi dengan waktu 7 hari. Dikarenakan cakupan luas di dua situs itu memang cukup lumayan luas. Berbeda dengan situs Candi Kesiman ini, diperkirakan memang luasannya tidak seperti luasan di dua tempat tersebut. Makanya dicukupkan ekskavasinya berlangsung selama 10 hari. Dan dimulai tanggal 11 November 2024 kemarin. Dan inilah seluruh hasil temuan selama ekskavasi tahap ketiga yang rata-rata memang ditemukan di sisi utara. Ini yang menarik, Garuda. Kisahnya memang cukup legendaris, yaitu ketika dia berhasil membebaskan ibunya, Dewi Winata, dari perbudakan para naga. Kisahnya yang cukup panjang dalam mendapatkan air suci Tirta Amrita dan membebaskan sang ibunda tercinta dari perbudakan hingga akhirnya menjadi tunggangan setia Dewa Wisnu. Dan ini juga tidak kalah menariknya, yaitu tokoh manusia tapi mempunyai sayap, yaitu Kinara-Kinari. Semua temuan yang cukup menarik di ekskavasi tahap 3 ini ditaruh di ruangan tersendiri, yakni di sebelah timur dari Candi Kesiman, dan juga mudah didata dan terselamatkan ke depannya. Di sini juga disimpan semua fragmen-fragmen atau temuan-temuan kecil, disimpan dalam plastik, ditaruh di tempat ini juga. Ini hiasan kala yang kemarin ditemukan di tahap ekskavasi tahap 3 ini juga. Sama dengan ekskavasi tahap 1 dan 2, ekskavasi tahap ketiga ini juga dipimpin oleh Bapak Albertus Agung Vidi dari BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Kita doakan semoga pencarian data dan pengumpulan informasi tahap 3 ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan, agar semua misteri yang terdapat di Candi Kesiman ini bisa terungkap semuanya. Namun ada cerita yang cukup sedih juga, yakni di struktur bagian timur ini. Kalau kita saksikan ada struktur yang berantakan dari batu andesit. Diduga di tempat ini, di bagian yang berantakan tersebut, sempat dilakukan usaha pencurian benda-benda berharga dari dalam candi ini. Karena ada bekas-bekas lubang, bekas gangsiran yang biasanya digunakan sebagai jalan untuk mencuri harta-harta yang terdapat di dalam candi ini. Kalau kita mendengar kata gangsir,
kita teringat akan Candi Gangsir. Letaknya juga tidak jauh dari tempat ini, sama-sama di daerah Pasuruan, di mana di sana sempat terjadi penggangsiran atau pencurian besar-besaran bahkan di zaman Jepang. Seluruh harta kekayaan di dalamnya dijarah oleh tentara pendudukan untuk membiayai kampanye militernya. Pun di sini upaya pencurian dan pengambilan barang-barang berharga di dalam candi juga terlihat bekas-bekasnya, tampak bekas-bekas tatahan dan pukulan benda tajam terlihat di beberapa relief batu candi. Tampaknya upaya tersebut bukan dilakukan oleh orang zaman sekarang. Kemungkinan upaya tersebut jauh hari dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, bahkan mungkin juga sebelum zaman Belanda, karena ketika ditemukan oleh zaman Belanda pada tahun 1923, keadaan candi ini juga sudah berantakan, di mana batu-batu penyusun candi sudah berantakan di sana-sini. Di mana Belanda menulis laporannya bahwa di pemakaman Desa Ksiman sekitar 1 jam jika berjalan kaki dari Petra, ditemukan adanya sisa-sisa bangunan zaman dahulu. Tidak banyak, hanya beberapa batu bata yang berserakan di sana-sini, termasuk adanya beberapa hiasan dan antefik. Tidak adanya cukup waktu untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut. Pekerjaan di belahan dan lain-lain selesai pada akhir Juni. Demikianlah isi dari laporan kepurbakalaan Belanda yang dilaporkan pada tahun 1923. Di sini juga kita bisa melihat banyak sekali hiasan-hiasan ornamen yang terdapat di struktur batu penyusun candi. Diperkirakan candi ini memang untuk luasnya tidak terlalu besar, sekitar 5,26 meter. Tetapi untuk ketinggiannya diperkirakan cukup tinggi. Terbukti dengan banyak sekali kita melihat temuan-temuan batu-batu andesit penyusun candi yang berhasil ditemukan dan diamankan di sini. Bisa jadi bentuknya nanti menjulang agak tinggi. Kita lihat semua batu andesit yang berhasil ditemukan sudah diberi catatan dan diberi kode agar nantinya mempermudah dalam proses pemugaran. Karena nanti tujuan akhirnya dari ekskavasi ini adalah agar Candi Kesiman ini kedepannya bisa dipugar kembali, agar bentuk asli dari candi ini bisa terwujud ke depannya. Dan ini adalah pohon besar yang akar-akarnya mencengkram dari candi ini. Memang ada upaya untuk segera bisa memotongnya. Kita bisa melihat beberapa akar dari pohon ini berhasil dipotong, tetapi untuk memotong keseluruhannya memang membutuhkan waktu. Karena akar-akar dari pohon ini telah mencengkram sebagian dari struktur Candi Kesiman ini, sehingga mau tidak mau beberapa akar memang harus segera dipotong. Penemuan dari Candi Kesiman ini menurut warga adalah tidak sengaja, karena pada tahun 2022 warga sekitar melakukan acara kerja bakti di tempat ini yang oleh masyarakat sekitar tempat ini disebut sebagai punden. Rencananya kerja bakti di tempat ini akan dibangun sebuah pondasi dan dilanjutkan dengan memasang pagar yang dananya waktu itu berasal dari swadaya warga setempat. Tujuan dibalik itu semua adalah supaya pemakaman umum ini makin bersih dan juga rapi. Tapi ketika di tengah-tengah kerja bakti tersebut, mereka justru dikagetkan dengan temuan benda yang tak lumrah menurut mereka. Karena ketika digali sekitar 30 cm saja, tumpukan batu ini semakin meluas. Akhirnya warga pun terus melakukan penggalian hingga mencapai kedalaman 1 meter.
Dan ketika penggalian melebar hingga 5,6 meter, warga melihat ada struktur bangunan yang diduga mirip sebuah candi. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya temuan beberapa patung dan lainnya. Hingga akhirnya masyarakat setempat melaporkan beberapa temuan tersebut ke pihak terkait, dan oleh Balai Pelestari Kebudayaan, akhirnya tempat ini dilakukan ekskavasi sampai 2 tahap kemarin. Dan ekskavasi tahap ini adalah ekskavasi tahap yang ketiga. Diharapkan dengan adanya ekskavasi tahap ketiga ini nantinya bisa dilakukan pemugaran ke depannya. Demikian teman-teman hasil laporan kegiatan ekskavasi tahap 3 di situs Candi Kesiman di Prigen Pasuruan ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua guna menggali temuan-temuan hasil kebudayaan nenek moyang kita demi kejayaan Nusantara ini. Rahayu.